Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Buron alias Hiburan Nonton. Kenalin, nama aku Lucy Meiliane. Di video kali ini aku akan membawakan alur cerita film yang diperankan oleh Salman Khan dan juga Kareena Kapoor yang berjudul Bodyguard. So langsung aja ke alur cerita filmnya. Suatu hari terjadi kecelakaan di desa Jaisingpur yang dialami oleh Balwan Singh dan istrinya yang sedang hamil. Balwan tewas di tempat sementara istrinya berhasil diselamatkan oleh Tuan Sartaj Rana. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Lovely Singh. Di kediaman Tuan Sartaj Rana begitu banyak orang yang meminta bantuan dan seorang ibu yang bernama Rima dipanggil duluan. Ia memohon kepada Tuan Sartaj supaya bisa menyelamatkan putrinya yang akan dijual ke luar negeri oleh Ranjan Mahatre. Tuan Sartaj bertanya, "Kenapa kau tidak melaporkan kejadian ini pada polisi?" Rima menjawab, "Karena mereka ikut terlibat juga." Tuan Sartaj langsung menelpon Bindra, meminta 10 bodyguard untuk mengawal. Tapi ia merekomendasikan satu orang saja. Ia menjamin orang yang dia tunjuk ini meski satu orang sangat kuat. Kekuatannya seperti ada 10 orang. Bindra menelpon Lovely Singh dan memintanya untuk mengurungkan acaranya hari itu ke panti pijat dan menuju ke pelabuhan untuk menyelamatkan para gadis yang akan dijual ke Bangkok oleh Ranjan Mahatre. Awalnya Lovely menolak karena arahnya berlawanan dari tempat ia berada. Tapi begitu tahu ini permintaan Tuan Sartaj, Lovely langsung bergegas ke sana. Lovely berhasil menghabisi anak buah Ranjan dan membebaskan 40 gadis yang disandra. Anak buah Ranjan yang tersisa meminta untuk mencari tahu siapa pria kuat itu. Tuan Sartaj sangat puas dengan kinerja Lovely dan ia diminta untuk menjadi bodyguard putrinya yang bernama Divya. Bindra memberikan foto Divya karena nyawanya sedang dalam bahaya. Di perjalanan menuju Jaisingpur, Lovely bertemu dengan Tsunami Singh yang bekerja untuk Tuan Sartaj juga. Mereka duduk sekursi dan Tsunami melihat ada foto Divya di dompetnya Lovely dan ia mengira Lovely yang akan membunuh Divya. Tsunami langsung melapor kepada Sekar dan Sekar langsung menelpon Bindra. Bindra memberitahu Lovely bahwa pembunuh Divya ada di bus yang sama. Divya sedang menonton film horor dan Maya masuk ke dalam kamar Divya. Tidak lama ada kelelawar masuk dan terjebak di kain. Maya dan Divya mengira itu hantu dan mereka berteriak histeris. Sementara orang-orang mengira bahwa pembunuhnya telah tiba. Keadaan semakin kacau, terjadi kesalahpahaman antara orang yang bekerja di rumah itu dan Lovely. Keadaan membaik setelah Lovely bertemu dengan Tuan Sartaj. Keesokan harinya, Lovely ikut bersama dengan Divya dan Maya ke kampus. Divya sejujurnya sangat risih harus ngampus diikuti bodyguard seperti ini. Mana pakaian bodyguardnya sangat mencolok, jadi diliatin oleh banyak orang. Malamnya, Divya sengaja membuat seragam bodyguard Lovely bolong. Dan Lovely mengira itu perbuatan Tsunami. Tapi keesokan harinya Lovely mendapat seragam baru dan itu membuat Divya sangat kesal. Tuan Sartaj meminta Divya untuk berlatih bela diri pada Lovely. Mau tidak mau, ia harus meluangkan waktunya untuk berlatih. Divya semakin merasa kesal pada Lovely dan ia mempunyai ide untuk membuat Lovely jatuh cinta lewat telepon supaya ia ada kesibukan lain tidak cuma menjaga Divya. Ia sengaja menggunakan private number untuk menelpon Lovely. Paginya seperti biasa ia sudah dibangunkan jam 4 subuh untuk memulai latihan. Divya meneror Lovely dengan terus-terusan menelponnya. Akhirnya Lovely menyudahi latihan hari itu. Rencana Divya berhasil. Sebelum berangkat ke kampus, Divya kembali menelpon Lovely. Ia mengatakan bahwa ia sangat menyukai Lovely, apalagi saat Lovely menggunakan seragam bodyguardnya.
Ketampanannya itu meningkat. Bukannya seneng, Lovely malah melepas seragamnya dan menggunakan pakaian biasa. Sesampainya di kampus, Lovely mengawasi beberapa gadis yang ia lewati. Ia mencoba untuk mencari orang yang menelponnya. Divya menelpon Lovely lagi dan mengungkapkan bahwa ia sangat menyukainya. Kenapa kau sering mengenakan kacamata hitammu? Padahal matamu sangat indah dan senyummu sangat manis, kata Divya. Telepon ini benar-benar sangat mengganggu Lovely, dan Divya mengaku namanya adalah Chaya. Setelah mendapat telepon itu, Lovely langsung ngaca dan melepas kacamatanya dan mencoba untuk tersenyum. क्या कर गए जैसे में तुम चांदनी I love you दिन भर Malamnya, Divya minta diantar ke diskotik, dan Divya mencoba untuk menelpon Lovely kembali. Divya mengatakan ia tidak suka Lovely dekat-dekat dengan Divya. Gadis yang sombong suka memamerkan kekayaannya, apa bagusnya si Divya itu? Hanya satu kebaikan yang ia lakukan, yaitu menjadikanmu bodyguard. Tapi Lovely tidak suka Chaya seperti itu. Jangan berkata seperti itu pada Nona, aku tidak suka, aku menjalankan tugasku. Nona dalam bahaya, aku berkata jujur, tutup teleponnya sekarang. Anak buah Ranjan ada di tempat yang sama dan mulai menangkap Divya. Berhasil ditaklukkan oleh Lovely sendirian. Semenjak saat itulah, Divya merasakan jatuh cinta beneran kepada Lovely. Dia mengira ayahnya menyewa Lovely itu lebay, taunya memang nyawanya berbahaya. Ia menelpon lagi sebagai Chaya dan meminta maaf. Aku tahu dirimu lebih dalam, Lovely, aku mengerti, aku mencintaimu. Dan Lovely juga meminta maaf karena tadi meneriaki Chaya suruh teleponnya ditutup. Keesokan harinya, Tuan Sartaj meminta kepada Lovely untuk melaporkan apapun kegiatan Divya dan mau kemana aja. Sementara itu, Ranjan sedang melangsungkan upacara kematian saudaranya yang kemarin melawan Lovely. Ia semakin bertekad untuk menghancurkan hidup Tuan Sartaj dan juga Lovely. Tsunami ikut ke kampus untuk mencari siapa Chaya. Divya semakin menyukai Lovely, dia selalu melihat bayang-bayang Lovely yang begitu jago bela diri. Lovely menghampiri Divya dan meminta tolong untuk miss call-in nomornya karena dia lupa naruh handphonenya. Divya nampak panik karena dia pakai aplikasi private number. Kalau dia nelpon bakal ketahuan dong. Untungnya Maya segera datang dan miss call-in nomor Lovely. Maya mengatakan pada Divya untuk segera mengakhiri penyamaran ini sebelum semakin jauh. Tapi Divya berkata jujur bahwa sekarang dia benar-benar mencintai Lovely. Maya menasehati, jika ayahmu tahu, kau tahu akan berakhir seperti apa. Dan jika Lovely tahu, kalau kau Chaya pun dia akan menjauhimu karena sangat menghormati ayah. Esokan harinya, Divya menelpon Lovely kembali sebagai Chaya. Ia mengatakan ingin menemui Lovely di hari Minggu jam 5. Ketika Lovely ingin meminta izin kepada Divya, Divya meminta ingin ikut juga. Padahal Chaya meminta supaya Divya tidak ikut. Ini adalah rencana untuk memutuskan hubungan antara Chaya dengan Lovely. Lovely membawa Divya bersamanya. Lovely mengaku pada Divya bahwa dia sangat gugup meski sering berbicara di telepon. Divya meminta Lovely untuk latihan berbicara dan mengungkapkan perasaannya pada Divya. Awalnya Lovely menolak, tapi dia akhirnya mau berlatih. Saat Lovely sudah siap menunggu Chaya, Divya menelpon Lovely sebagai Chaya. Ia mengatakan, aku sangat kecewa kepadamu, kenapa kau membawa Divya bersamamu? Kau telah mengkhianati kepercayaanku. Lovely menjawab, Nona hanya ingin melihatmu saja Chaya, tidak ada maksud buruk. Divya menangis karena melihat ketulusan Lovely dan menyadari bahwa mereka tidak mungkin bersatu. Tidak lama Lovely menghampiri Divya dan Divya bertanya apa dia tidak jadi menemuimu. Apakah dia tahu aku ikut bersamamu? Lovely menjawab, aku yakin dia akan menelponku kembali karena dia mencintaiku. Aku yakin 100% dia akan menelponku kembali. लफ्जों में ये बयां ना हो पाए दिन बीत जाए आना दो लफ्जों
Divya kembali menelpon sebagai Cahaya. Dia meminta Lovely untuk menemuinya di stasiun kereta dan memintanya untuk kawin lari bersama. Savita yang mendengar itu langsung menelpon Tuan Sartaj bahwa Lovely akan membawa kabur Nona Divya. Maya yang baru saja keluar dari toilet mendengar percakapan Divya dan mendukung penuh dengan keputusan Divya. Memang sudah saatnya terbongkar. Tuan Sartaj berusaha untuk menelpon Lovely, tapi karena Divya yang mengangkat, tentu saja dia matikan berkali-kali telepon dari ayahnya itu. Tuan Sartaj semakin yakin bahwa Lovely akan mengajak anaknya itu kawin lari. Sementara itu, Ranjan dan anak buahnya menyerang Divya menggunakan helikopter kecil ke arah kamarnya Divya. Dan Lovely dengan gerak cepat menyelamatkan Divya dan menyerang balik para musuhnya. Setelah bersusah payah melindungi Divya dan berusaha sangat keras menyelamatkannya, Lovely malah dihajar oleh anak buahnya Tuan Sartaj karena mengira ia akan membawa kabur putrinya. Tapi Divya mengatakan gadis yang ia cintai sedang menunggu di stasiun. Akhirnya Tuan Sartaj membiarkan Lovely pergi. Di stasiun, Lovely berusaha untuk mencari Cahaya, tapi tidak kunjung datang. Seorang anak kecil sedang membaca buku harian milik ibunya. Tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk. Rupanya kini Lovely telah menjadi ayah. Di buku harian tersebut mengatakan kalau saja aku tidak datang ke stasiun tepat waktu, maka Lovely akan mati. Lovely dan anaknya kembali ke Jaisingpur dan kembali ke rumah Tuan Sartaj. Tuan Sartaj nampak sangat tua dan sakit-sakitan. Lovely menanyakan bagaimana kabar Nona Divya. Apakah ia sekarang sedang di London? Tuan Sartaj menjawab, tidak, dia ada di sini. Tidak lama, Divya muncul menghampiri Lovely. Lovely mengira bahwa Divya sudah menikah dan memiliki anak. Ternyata tidak. Karena situasi semakin aneh, Divya langsung bertanya, apakah kau membawa anakmu bersamamu? Ya, Lovely menjelaskan ia memberi nama anaknya Sartaj karena berharap Sartaj kecil besarnya akan seperti Tuan Sartaj. Sartaj kecil dipanggil dan begitu mengetahui Divya ada di sana, dia sangat kaget dan ingat tentang buku harian yang ia baca. Ternyata hari itu awalnya Maya terpaksa menghampiri Lovely di stasiun atas permintaan Divya. Tapi begitu melihat ada anak buah Tuan Sartaj yang membawa senjata, Maya terpaksa mengaku sebagai Cahaya. Dan ketika Divya menelpon, Maya sengaja mematikan ponselnya dan membuangnya. Maya merebut Lovely dan mengkhianati Divya. Rupanya Maya menerima karmanya setelah melahirkan ia sakit-sakitan dan meninggoy. Maya sengaja membuat buku harian itu supaya dibaca oleh anaknya. Dan ketika ia sudah tiada, anaknya baru bisa menemui buku harian tersebut. Dan Maya tidak ingin dia dibenci oleh Lovely. Tuan Sartaj meminta Lovely mengunjunginya hanya untuk meminta maaf atas perbuatannya saja. Keesokan harinya mereka akan pulang. Ketika Sartaj kecil diminta untuk pamitan kepada Divya, ia mengatakan, maukah kau ikut bersama kami dan bolehkah aku memanggilmu dengan sebutan ibu? Ucapan Sartaj kecil membuat semua orang sangat kaget, terutama Divya. Lovely meminta Sartaj kecil untuk meminta maaf, tapi ia menolaknya dan berlari. Lovely meminta maaf atas perbuatan anaknya kepada Tuan Sartaj dan Divya. Tuan Sartaj mengatakan keinginan anak itu sama dengan keinginanku. Maukah kau menerima Divya menjadi istrimu? Awalnya Lovely menolak karena merasa tidak layak, tapi akhirnya dia berubah pikiran dan membawa Divya ikut bersamanya. Sesuai dengan keinginan ibunya, Sartaj kecil membuang buku harian ibunya. Tapi ternyata buku harian tersebut berhasil diambil kembali oleh Lovely dan ia membacanya. Lovely termenung, tiba-tiba ponsel Divya berdering dan Divya mengangkatnya. Halo Cahaya, bodyguard Lovely melaporkan. Mengetahui bahwa Lovely sudah mengetahui dirinya siapa, ia langsung berlari mencari Lovely dan memeluknya. So gimana? Apakah kalian udah pernah nonton film ini atau belum? Kalau aku udah sih ya. Terus aku tuh baru-baru ini tuh baru tahu ya, ngebaca gitu di TikTok info-info tentang artis India. Ternyata dulu tuh Salman Khan tuh pernah diwawancara.
Katanya kalau suatu hari nanti Kareena Kapoor bermain dengan dia tuh nggak bisa ngebayangin apalagi kalau adegannya itu romantis. Soalnya Salman Khan itu tahu Kareena Kapoor dari kecil. Jadi Kareena Kapoor itu suka ikut Karisma Kapoor kakaknya syuting gitu. Pas aku nonton film ini, pas aku besar sekarang gitu ya, aku lihat-lihat lagi emang sih Salman Khan tuh cuman kayak diem aja gitu ya, yang centil-centil dan yang deket-deketnya cuman Kareena Kapoornya aja, nggak romantis dua-duanya. Coba nanti aku akan cari lagi film mereka berdua apakah pernah beradegan romantis atau enggak. So, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau misalkan kalian mau request, mau dibawain alur cerita film apa, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Bye!